Kita tinggalkan dulu informasi mengenai ijazah pemirsa. Ke informasi mengenai selebgram Lisa Mariana yang dijemput paksa penyidik Polda Jawa Barat terkait kasus dugaan video asusila. Penjemputan paksa dilakukan lantaran Lisa sudah 2 bulan mangkir dari panggilan pemeriksaan. Ya, inilah dia pemirsa, didampingi kuasa hukumnya. Lisa Mariana masuk ke dalam gedung Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat, Bandung. Lisa Mariana menjalani pemeriksaan guna memenuhi berkas penyelidikan. Lisa juga telah ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melanggar Undang-Undang ITE tentang pornografi, meski belum dilakukan penahanan. Sebelumnya Lisa sempat mangkir dari panggilan pihak penyidik sebanyak 2 kali hingga harus dilakukan penjemputan paksa. Informasi lain, takut diganggu hantu saat akan antarkan pesanan makanan, seorang pengemudi ojol minta pengawalan dari patroli Polsek Gunung Putri Bogor, Jawa Barat. Kejadian unik itu pun viral di media sosial. Di masyarakat Sofi Food karena alamat yang dituju tempatnya gelap dan sepi. Inilah rekaman video pengawalan unit patroli Polsek Gunung Putri kepada seorang pengemudi ojek online yang sedang mengantar paket makanan dengan sepeda motor di Kampung Kedap, Desa Telanjung, Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan kondisi jalan yang minim penerangan. Sebelumnya, pengemudi melapor ke Polsek Gunung Putri bahwa titik tujuan yang jauh dari permukiman dan jarang dilalui oleh warga membuat pengemudi tak berani mengantarkan pesanan. Kondisi tersebut memperlihatkan situasi jalan yang rawan pada malam hari. Polisi membantu memberikan penerangan dari belakang dengan lampu kendaraan patroli. Sementara kepolisian menghimbau bahwa pihaknya memberikan bantuan keamanan 24 jam bagi masyarakat termasuk pengawalan terhadap para pengemudi ojek online yang merasa tidak aman. Polisi berusaha membantu demi meminimalisir potensi kejahatan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang Sumatera menyebabkan Tabiang Takuruang terkikis. Informasi lengkapnya setelah jeda di Sindosuri. Kami segera kembali. Terima kasih masih bersama kami di Sindosuri. Banjir bandang yang melanda Sumatera mengubah wajah sebagian daerah. Salah satunya di Sumatera Barat di mana banjir menyebabkan Tabiang Takuruang terkikis. Kita lihat pemirsa sebelum dan sesudah kondisi Tabiang Takuruang yang menjadi lokasi favorit wisata. Ini adalah gambar setelah tebing Takuruang ini dilanda banjir bandang, mulai terkikis akibat diterjang banjir bandang menjadi lebih ramping. Di sekitarnya tanaman juga sudah mulai menghilang. Ini adalah gambar sebelumnya, sebelum banjir bandang, padahal kita bisa lihat tadi ya pemirsa, Tabiang Takuruang yang dipenuhi dengan tumbuhan dan berdiri kokoh ternyata juga tidak kuat menahan kerasnya debit air yang tinggi. Banjir bandang membuat Tabiang Takuruang di Sumatera Barat terkikis akibat banjir yang melanda wilayah Sumatera Barat. Tak hanya di Indonesia, sejumlah negara juga dilanda siklon, salah satunya Sri Lanka. Siklon di Tuah menerjang Sri Lanka hingga membuat sejumlah kota lumpuh. Sedikitnya 400 orang dilaporkan meninggal dunia. Warga Sri Lanka menghadapi kehancuran yang meluas setelah siklon di Tuah melanda negara itu. Sedikitnya 410 orang tewas dan 336 orang masih hilang dengan dampak pada lebih dari 1,4 juta orang di 25 distrik. Jumlah korban jiwa tertinggi dilaporkan di Kandy, Bandula, dan Nuwara Elia. Penduduk mencoba menyeberangi jalan-jalan kota yang banjir dan membersihkan lumpur serta puing-puing dari rumah. Infrastruktur penting rusak parah dengan lebih dari 200 jalan masih terblokir.
10 jembatan hancur, sementara layanan kereta api dan jaringan listrik terganggu, menyebabkan sekitar 1,1 juta orang kehilangan akses. Tim penyelamat terpaksa mengandalkan operasi udara dan air untuk menjangkau penduduk yang terlantar. Siklon Ditwa dilaporkan telah melemah, namun pihak berwenang memperingatkan bahwa banjir di Sri Lanka akan membutuhkan waktu berhari-hari untuk surut dan pemulihan penuh bisa memakan waktu hingga berminggu-minggu. Kita berikutnya ke Buenos Aires. Demo dilakukan pensiunan, penyandang disabilitas, dan organisasi sosial di Buenos Aires. Aksi ini dilakukan mengkritik pemerintah yang dianggap kurang berpihak terhadap kaum paling rentan. Para pensiunan, penyandang disabilitas, dan organisasi sosial berbaris di luar Kongres di Buenos Aires, Argentina untuk memprotes pemotongan tunjangan penting, penurunnya daya beli, dan kurangnya dukungan pemerintah. Aksi ini dilakukan pada Hari Penyandang Disabilitas Internasional. Para pengunjuk rasa mengkritik pemerintah karena menunjukkan tidak ada empati terhadap warga paling rentan di negara itu. Para pensiunan yang ikut serta dalam protes tersebut juga menyebutkan bahwa tunjangan yang mereka terima tidak cukup untuk menutupi biaya hidup sehingga memaksa mereka mencari sumber pendapatan tambahan. Pada bulan Desember 2025, pensiun Argentina diperkirakan naik sebesar 2,34%, bersama dengan bonus luar biasa 70.000 peso Argentina atau 48 US dollar dan angsuran kedua bonus Natal. Kenaikan tersebut merupakan bagian dari formula hukum yang ada yang menyesuaikan pembayaran sesuai dengan inflasi tinggi dan variasi upah di negara tersebut. Para pensiunan disebut termasuk yang paling terdampak oleh reformasi penghematan Milei. Aksi serupa telah dilakukan selama berbulan-bulan di luar gedung Kongres Nasional yang seringkali berakhir dengan bentrokan dengan polisi. Pemirsa, sekitar 1.000 demonstran memenuhi jalanan di Paris untuk mengecam anggaran yang diusulkan Presiden Macron. Anggaran yang diusulkan dianggap tidak berpihak bagi pekerja. Sedikitnya 1.000 demonstran turun ke jalan di Paris dengan obor di tangan untuk mengecam anggaran tahun 2026 yang diusulkan pemerintah Emmanuel Macron. Masa juga bertuntut upaya yang lebih tinggi, perbaikan kondisi kerja dan pemeliharaan atau pengembalian usia pensiun 60 tahun. Aksi tersebut dihadiri oleh anggota beberapa serikat pekerja dan sektor yang berpartisipasi, mengantisipasi bentrokan mengenai kebijakan upah. Anggaran yang diusulkan dianggap tidak berpihak bagi pekerja, dengan dividen meningkat untuk sektor swasta sementara karyawan menghadapi PHK. Demonstrasi tersebut merupakan bagian dari mobilisasi nasional yang dikoordinasikan oleh 3 serikat pekerja setempat. Para kritikus berpendapat bahwa anggaran yang diusulkan Macron untuk tahun 2026 mempercepat dorongan pertahanan Perancis dengan mengorbankan layanan penting. Sementara dorongan pemerintah untuk memenuhi tujuan pengeluaran Uni Eropa dan NATO menekan anggaran yang sudah terbatas untuk perawatan kesehatan, pendidikan, dan dukungan sosial.